Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok studi kasus daerah Kediri akan menuju ke home industri pembuatan tempe. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan saya Salimonika Mutiara Abdullah, mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Malang. Beserta teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Evana Faradila dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yahya Putri, mahasiswi S1 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Malang. Perkenalkan, nama saya Latifah Taramudita, mahasiswi S1 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Malang. Perkenalkan, nama saya Nadila Faziatul Lelia, mahasiswa S1 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Malang. Kami memilih ke tempat pembuatan tempe karena tempe merupakan makanan khas Indonesia. Tempe ini terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi. Proses fermentasi ini menggunakan bantuan dari jamur Rhizopus oligosporus dikarenakan jamur tersebut mampu menghasilkan antibiotika dan biosintesis vitamin B. Tempat pembuatan tempe ini bertepatan di Jalan Blok Brobos, Desa Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 30 menit dari kota. Home industri pembuatan tempe yang kami kunjungi ini berdiri dari tahun 1942 dan sekarang sudah dipegang oleh generasi keempat, yaitu Pak Agus dan dibantu oleh Mbah Jum. Proses pembuatan tempe ini masih menggunakan cara tradisional dan terdapat 5 proses pembuatan, yaitu penyelapan kedelai, pencucian kedelai, perendaman kedelai dengan air fermentasi, perebusan, dan peragian. Berikut ini merupakan proses pembuatan tempe yang diawali dengan penyelapan kedelai. Penyelapan ini bertujuan untuk memisahkan antara biji kacang kedelai dengan kulitnya. Penyelapan ini menggunakan mesin yang sudah digunakan dari tahun 1980 yang sebelumnya menggunakan batu. Setelah proses penyelapan, langkah selanjutnya adalah pencucian kacang kedelai. Pada tahap pencucian ini, kulit kacang kedelai harus dibuang. Pembuangan kulit kedelai bertujuan agar tidak menghambat penetrasi hifa atau miselia jamur. Setelah pencucian selesai, langkah selanjutnya adalah perendaman kacang kedelai selama 1 malam. Perendaman selama 1 malam ini bertujuan agar kacang kedelai empuk. Setelah dibiarkan selama 1 malam, kacang kedelai direbus sampai matang. Selanjutnya, kedelai ditiriskan dan diberi air fermentasi atau air ragi. Pemberian air fermentasi ini memiliki tujuan agar kacang kedelai terhindar dari bakteri-bakteri kontaminan. Apabila kacang kedelai terkena bakteri-bakteri kontaminan, maka kedelai akan menjadi busuk. Salah satu bakteri kontaminan adalah yang bisa menyebabkan pembusukan pada tahap fermentasi adalah Micrococcus sp. Setelah melalui proses perendaman dengan air fermentasi, dilakukan perebusan kembali kacang kedelai. Ada pula tujuan dari perebusan kembali kacang kedelai adalah untuk membunuh bakteri-bakteri kontaminan, mengaktifkan senyawa trypsin inhibitor, dan membantu melepaskan senyawa-senyawa dalam biji kacang kedelai yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur. Apabila sudah tercium bau kedelai, maka dapat diangkat dan didiamkan. Setelah kacang kedelai dingin, maka tahap selanjutnya adalah proses peragian. Pemberian ragi pada kacang kedelai ini disesuaikan dengan musim. Apabila musim dingin, pemberian ragi diperbanyak, sedangkan pada musim panas, pemberian ragi relatif sedikit. Setelah kacang kedelai diberi ragi sampai rata,
Lalu tahap selanjutnya adalah memasukkan kacang kedelai ke dalam plastik yang sebelumnya sudah dilubangi. Menurut Pak Agus, pemilik dari usaha tempe ini, beliau mengatakan bahwa lubang pada plastik ini bertujuan sebagai sirkulasi udara yang nantinya akan membantu jamur Rhizopus oligosporus dalam melakukan proses fermentasi. Beliau juga mengatakan sebelum menggunakan plastik, beliau selalu menggunakan daun pisang sebagai bungkus tempe. Namun karena berkembangnya zaman, beliau beralih menggunakan plastik karena menurut beliau penggunaan plastik ini membuat tempe menjadi tahan lama dan memiliki rasa yang lebih enak. Setelah dibungkus, kedelai ditutup dengan karung dan diletakkan di suhu ruangan atau sekitar 20 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dan didiamkan selama 16 sampai 36 jam. Nah, pada proses ini kita harus memperhatikan suhu pada kacang kedelai. Apabila kacang kedelai yang ditutup dengan karung itu kita sentuh terasa hangat, maka tutup harus segera dibuka agar tidak terjadi pembusukan karena suhu yang terlalu panas. Apabila suhu terlalu panas ini, maka akan dapat menyebabkan rasa tempe menjadi masam. Selain karena suhu, pemberian ragi yang berlebih juga dapat berpotensi menyebabkan tempe menjadi rasanya masam. Oleh karena itu, Pak Agus beliau memiliki tips untuk mengetahui bagaimana ragi yang diberikan kepada kedelai berlebihan atau kurang. Caranya yaitu pada jam 12 siang, apabila tempe yang ditutup itu masih terasa dingin, itu tandanya pemberian ragi sedikit. Oleh karena itu, pada keesokan harinya saat akan membuat tempe, maka pemberian ragi diperbanyak. Dan apabila pada jam 12 siang tersebut kacang kedelai sudah terdapat warna putih, itu tandanya pemberian ragi berlebih, sehingga keesokan harinya saat membuat tempe, maka pemberian ragi harus dikurangi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang berperan penting dalam proses pembuatan tempe adalah suhu dan banyak sedikitnya pemberian ragi. Adapun proses fermentasi kacang kedelai dengan cara HIFA akan melakukan penetrasi ke dalam sel kacang dan membebaskan isinya ke dalam sel kacang. Lalu jamur hanya akan melakukan penetrasi sedikit saja pada permukaan luar sel kacang yang nantinya di sekitar sel akan terbentuk miselia. Pada bagian luar kacang kedelai lebih mudah ditembus oleh miselia daripada bagian dalam. Porsi lapisan luar sel kacang biasanya diselimuti oleh miselia dan menciptakan massa yang rumit. Dinding sel akan lemah sehingga sitoplasma akan terganggu dan menyebabkan kerusakan. Hanya sedikit HIFA atau tidak sama sekali yang terjadi pada lapisan bagian dalam sel kacang. HIFA ini nantinya akan melunakkan sel kacang dengan dorongan sel secara mekanis sebelum terjadi degradasi enzimatik. Menurut Usmiati tahun 2008, pada proses fermentasi selama 16 jam, tampak bahwa penetrasi HIFA dari jamur Rhizopus oligosporus masih ada yang belum terlalu padat antar sel kacang, sehingga masih terdapat ruang kosong karena jumlah miselia pada sel kacang masih sedikit, serta
dinding sel kaca masih ada yang belum dipenetrasi oleh hifa. Apabila sudah terfermentasi dengan baik, maka akan menghasilkan tempe yang kompak dan padat. Hal ini ditandai dengan semua sel kaca yang sudah terpenetrasi oleh hifa atau micelia dari jamur Rhizopus oligosporus yang saling terkait sehingga tampilan tempe seperti dilapisi oleh kapas. Selain itu, apabila terjadi over-fermented, maka tempe rasanya menjadi masam. Hal ini dikarenakan rusaknya dinding sel kacang dan micelia sudah sangat padat. Rusaknya dinding sel kacang ini ditandai dengan banyaknya lubang akibat penetrasi hifa ke dalamnya. Pembuatan tempe terdiri dari 5 proses, yaitu kedelai, pencucian kedelai, perendaman kedelai dengan air fermentasi, perebusan, dan peragian. Proses fermentasi pada pembuatan tempe dapat menghilangkan bau langu dari kedelai yang disebabkan oleh adanya aktivitas enzim lipoksigenase. Selain itu, proses fermentasi pada tempe ini melibatkan 2 macam fermentasi yang berbeda, yaitu oleh bakteri dan jamur yang menghasilkan pertumbuhan hifa atau micelia pada kotiledon kedelai. Pada pembuatan tempe, biasanya menggunakan jamur Rhizopus oligosporus dikarenakan jamur tersebut mampu menghasilkan antibiotika dan biosintesis vitamin B yang dapat dari mengkonsumsi tempe. Menurut Sedana 2010, tempe mempunyai beberapa manfaat bagi tubuh, yaitu yang pertama adalah tempe mengandung serat yang tinggi. Serat ini dibutuhkan untuk kesehatan sistem pencernaan. Yang kedua, baik untuk penderita diabetes. Hal ini dikarenakan protein dan serat dalam tempe dapat mencegah kenaikan gula darah dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang terakhir adalah mengandung antibiotika alami. Jamur Rhizopus dapat memproduksi zat antibiotika alami yang bisa menjadi obat untuk disentri apabila dikonsumsi setiap hari. Yang keempat, bagus untuk pola makan rendah garam. Tempe mengandung garam yang rendah sehingga aman dikonsumsi untuk orang yang ingin mengurangi garam. Yang kelima, mudah dicerna. Karena proses fermentasi pada tempe mengurangi oligosakarida yang membuat kacang kedelai susah dicerna dan tidak membuat kembung. Sebelum membuat tempe, kedelai diseleb dengan mesin lalu dicuci dan membuang kulit kedelai. Pembuangan kulit kedelai ini bertujuan agar tidak menghambat penetrasi hifa atau micelia jamur Rhizopus oligosporus. Selain itu, pengelupasan kulit dapat menyebabkan hifa atau micelia jamur dapat mencapai lapisan nutrisi bagian dalam kacang kedelai. Setelah pencucian kulit kedelai, langkah selanjutnya adalah perendaman kedelai selama 1 malam dengan tujuan agar kedelai cepat empuk. Lalu, dalam pembuatan tempe harus terhindar dari kontaminasi bakteri karena dapat menghambat pertumbuhan jamur Rhizopus oligosporus. Cara agar kacang kedelai tidak terkontaminasi yaitu dengan cara fermentasi. Sebelum memulai proses fermentasi, kedelai yang sudah direndam harus melalui tahap perebusan sampai kedelai empuk. Proses fermentasi ini dilakukan dengan merendam kacang kedelai yang sudah direbus dengan air fermentasi atau air ragi selama 1 malam. Selama perendaman ini terjadi proses fermentasi oleh bakteri asam laktat sehingga terjadi penurunan pH dalam biji kacang kedelai menjadi 4,5 sampai 5,3. Penurunan pH ini tidak akan menghambat pertumbuhan jamur pada tempe, tetapi akan menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri kontaminan yang bersifat pembusuk. Setelah direndam selama 1 malam, kacang kedelai dicuci hingga bersih, lalu direbus lagi. Perebusan ini bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri kontaminan, mengaktifkan senyawa trypsin inhibitor, dan membantu melepaskan senyawa-senyawa dalam biji kacang kedelai yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur. Setelah kacang kedelai matang, dibiarkan sampai kering sekitar 2 jam lalu diberi ragi. Adapun cara untuk menentukan banyak sedikitnya pemberian ragi pada kacang kedelai, yaitu dengan cara melihat musim atau iklim. Pada musim dingin, pemberian ragi diperbanyak, sedangkan pada musim panas, pemberian ragi relatif sedikit. Menurut Pak Agus,
Pemilik usaha tempe ini, beliau mengatakan saat musim dingin, pemberian ragi sekitar 75 gram per 8 kg kacang kedelai, sedangkan pada musim panas, pemberian ragi sekitar 25 gram per 8 kg kacang kedelai. Setelah proses peragian ini, selanjutnya adalah memasukkan kacang kedelai ke dalam plastik yang sudah dilubangi. Tujuan dari adanya lubang pada plastik ini adalah untuk sirkulasi udara yang nantinya akan membantu dalam proses fermentasi. Setelah membungkus kacang kedelai ke dalam plastik, selanjutnya adalah menunggu proses fermentasi oleh jamur Rhizopus oligosporus. Proses fermentasi ini dilakukan pada suhu ruangan atau sekitar 20 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius selama 16 sampai 36 jam. Pada proses fermentasi ini harus memperhatikan suhu pada kacang kedelai. Apabila kacang kedelai yang ditutup dengan karung disentuh terasa hangat, maka tutup harus dibuka agar tidak terjadi pembusukan karena suhu yang terlalu panas. Nah, apabila kacang kedelai yang disentuh terasa dingin, maka diletakkan pada suhu yang lebih hangat atau di bawah sinar matahari agar dapat membantu dalam proses fermentasi. Peletakan kedelai di bawah sinar matahari juga jangan terlalu lama karena dapat menyebabkan tempe berwarna hitam atau abu-abu. Selain itu, apabila suhu yang terlalu panas maka akan menyebabkan rasa tempe menjadi masam. Dan selain karena suhu, pemberian ragi yang terlalu banyak juga dapat menyebabkan tempe menjadi masam karena akan mempercepat laju pertumbuhan jamur Rhizopus oligosporus. Adapun proses fermentasi kacang kedelai dengan cara HIFA akan melakukan penetrasi ke dalam sel kacang dan membebaskan isinya ke dalam sel kacang. Lalu jamur hanya akan melakukan penetrasi sedikit saja pada permukaan luar sel kacang yang nantinya di sekitar sel akan terbentuk miselia. Pada bagian luar kacang kedelai lebih mudah ditembus oleh miselia daripada bagian dalam. Porsi lapisan luar sel kacang biasanya diselimuti oleh miselia dan menciptakan massa yang rumit. Dinding sel akan lemah sehingga sitoplasma akan terganggu dan menyebabkan kerusakan. Hanya sedikit HIFA atau tidak sama sekali yang terjadi pada lapisan bagian dalam sel kacang. HIFA ini nantinya akan melunakkan sel kacang dengan dorongan sel secara mekanis sebelum terjadi degradasi enzimatik. Pada proses fermentasi selama 16 jam, tampak bahwa penetrasi HIFA dari jamur Rhizopus oligosporus masih ada yang belum terlalu padat antar sel kacang, sehingga masih terdapat ruang kosong karena jumlah miselia pada sel kacang masih sedikit serta dinding sel kacang masih ada yang belum dipenetrasi oleh HIFA. Apabila sudah terfermentasi dengan baik, maka akan menghasilkan tempe yang kompak dan padat. Hal ini ditandai dengan semua sel kacang sudah terpenetrasi oleh HIFA atau miselia dari jamur Rhizopus oligosporus yang saling terkait, sehingga tampilan tempe seperti dilapisi oleh kapas. Selain itu, apabila terjadi over-fermented, maka tempe rasanya menjadi masam. Hal ini dikarenakan rusaknya dinding sel kacang dan miselia sudah sangat padat. Rusaknya dinding sel kacang ini ditandai dengan banyaknya lubang akibat penetrasi HIFA ke dalamnya. Sekian penjelasan video dari kami tentang pembuatan tempe. Bila ada yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan secara langsung maupun lewat kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.